Assalamualaikum, sobat lingkungan, sobat profesional, industri dan lain-lain. Selamat datang kembali di channel Trusur Unggul Technusa, kembali di True Talk segmen Laboratory Corner. Hari ini kita akan ngobrol seperti biasa. Kita kedatangan bintang tamu atau bintang tamu. Selamat datang Kang Indra. Kang Indra Rinaldi ini adalah Director Operational dari PT Trusur Unggul Technusa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit tentang uji profisiensi. Apa sih uji profisiensi dan lain-lain. Untuk lebih jauhnya lagi, mari kita ngobrol sedikit dengan Kang Indra. Sudah hadir di sini. Terima kasih untuk kehadirannya, Kang Indra. Terima kasih, Pak Ho. Iya, senang bisa kembali ngobrol-ngobrol, Kang Indra. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik. Sobat industri, sobat profesional sekalian, keikutsertaan suatu laboratorium dalam uji profisiensi merupakan satu keharusan untuk setiap laboratorium untuk menjaga kualitas keluaran atau output dari aktivitas laboratorium yang digeluti atau yang ada. Hal ini sesuai dengan protokol ISO 17025, terutama di butir 772. Jadi setiap laboratorium ini wajib untuk ikut serta dalam kegiatan perbandingan, kira-kira seperti itu, perbandingan antar laboratorium atau terutama keikutsertaan. Ini yang kita sebut sebagai uji profisiensi. Nah, itu pembukaannya. Betul kira-kira seperti itu, Pak Indra ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, baik. Pak Indra, ini sedikit ngobrol-ngobrol nih Pak Indra. Ini kan ceritanya Trusur adalah salah satu penyelenggara uji profisiensi. Betul. Bisa dijelaskan sedikit nggak Pak, uji profisiensi seperti apa yang dilakukan Trusur ini Pak? Oke, jadi uji profisiensi itu kalau kita analogikan dengan sederhana, Pak Ho, ini seperti ujian. Seperti ujian, kita diberi, kalau biasanya kita ujian ya, ujian itu kan kita diberi soal yang harus dikerjakan, harus dikumpulkan, dan nanti kita nilai. Kayak gitu. Nah, uji profisiensi ini memang tadi seperti Pak Wawa sampaikan itu sudah diwajibkan di 17025 ya, sebagai salah satu usaha untuk, kalau bahasa Inggrisnya kan ensuring the validity of tes atau menjamin kualitas dari pengujian. Jadi profisiensi tes dalam bidang yang Trusur adakan itu untuk bidang-bidang pengujian udara, terutama yang menggunakan alat-alat instrumen gas analyzer. Jadi kita akan memberikan satu sampel berupa gas yang sudah kita ketahui nilainya, sudah tertelusur ke standar internasional melalui jalur NIST. Kita berikan kepada peserta. Nah, peserta ini harus menguji gas tersebut dengan alat yang mereka punya. Jadi mereka menguji, terus mengisi form atau mengisilah jawabannya. Ini gas ini konsentrasinya berapa sih? Iya. Nah, kemudian dikumpulkan. Nah, kita olah secara statistik. Nanti kita olah secara statistik, lalu kita bisa memberikan satu penilaian. Apakah lab tersebut, kita punya ketiga kategori. Pertama, acceptable atau hasilnya bisa diterima. Dua, warning level, artinya sudah mulai mepet ke unacceptable atau tidak dapat diterima, seperti itu secara statistik. Oh, jadi ini seperti blind test gitu ya, Pak Indra ya. Jadi dikasih gas gitu. Tapi sebelum ke arah sana, Pak Indra, ini menarik. Pak Indra tadi nyebutkan gas analyzer. Gimana dengan alat-alat seperti misalkan gas kromatografi atau GC seperti itu? Apa juga bisa ikut uji profisiensi di Trusur? Untuk saat ini sayangnya kita belum bisa sediakan untuk jenis seperti itu, Pak Oko. Ya mudah-mudahan di kedepan, di waktu yang akan datang kita bisa provide juga. Jadi untuk saat ini kita hanya bisa untuk yang mengukur kualitas udara, emisi ambien atau gas detektor yang bersifatnya instrumen portable, gas analyzer, betul. Jadi sobat-sobat yang punya instrumen portable untuk pengukur udara atau gas, ini kayaknya mesti ikutan nih uji profisiensi dari Trusur. Ini menarik sekali karena saya pikir ini tidak terlalu banyak lab juga bisa ya Pak Indra. Betul. Untuk uji profisiensi udara ini. Ya saya sih bisa sedikit
membanggakan diri terusur lah bahwa kita sudah melakukan uji profisiensi di bidang gas ini dari mulai tahun 2014. 2014. Tuh, memang ada beberapa tahun kita skip karena satu dan lain hal, termasuk tahun lalu 2020 karena pandemi. Tapi di 2021 ini kita sudah yang kelima kalinya kita mengadakan uji profisiensi. 5 kali ya. Tuh. Ibaratnya kalau 5 kali sobat ini udah proven ini. Karena kalau belum proven 1-2 kali udah selesai gitu ya kira-kira. Pak Indra, terus bicara masalah instrumen gas tadi ya Pak. Gas detektor bisa Pak ya? Nah, ini salah satu yang baru nih Pak Oho. Iya. Biasanya kita kan hanya melakukan uji profisiensi hanya untuk satu jenis tipe. Iya. Satu jenis tipe itu adalah untuk gas analyzer emisi tidak bergerak atau untuk yang biasa digunakan untuk melakukan analisa cerobong misalkan. Nah, kita sekarang tahun ini punya 3 program baru Pak Oho. 3 program baru. Yang pertama tadi yang emisi tidak bergerak, yang kedua adalah emisi bergerak atau misalkan untuk bidang otomotif ya. Yang ketiga itu adalah untuk udara ambien, udara sekitar kita, dan yang keempat itu untuk gas detektor. Gas detektor. Jadi tadi Pak Oho sempat sampaikan bahwa uji profisiensi ini untuk lab-lab yang sudah terakreditasi, tapi sebenarnya lebih dari itu. Uji profisiensi itu kan pada dasarnya adalah menguji kemampuan Pak. Jadi nggak terakreditasi pun ya kalau mau ikut ujian boleh-boleh aja. Bahkan saya pernah ketemu sama satu industri di shipping industry. Mereka berminat untuk mengikuti program ini. Padahal mereka tidak terakreditasi, hanya karena memang ya kami pengen tahu saja bahwa alat kami betul dan petugas yang biasa melakukan itu kompeten. Gitu. Berarti Pak Indra bicara masalah uji profisiensi ini, nanti paling tidak ada 2 faktor yang mempengaruhi tes tadi ya Pak, orang dan instrumennya sendiri, betul ya Pak? Betul. Yang paling dominan itu ya tergantung instrumennya, tergantung kompetensi orangnya. Dan juga mungkin metode, tapi kan metode kan sangat tergantung pada kompetensi orang ya Pak. Betul. Jadi artinya nanti hasil dari ujian ini gitu, uji profisiensi ini nanti bisa menjustifikasi ya apa orangnya kompeten gitu untuk mengoperasikan alat, lalu apakah alatnya cukup akurat gitu untuk. Baik. Ada juga satu perusahaan yang mengirimkan 2 alat Pak. 2 alat? Betul. Mereka pengen tahu sebenarnya kita punya 2 alat nih, punya 2 brand. Ini ada perbedaan signifikan apa enggak sih gitu. Atau sebaliknya, mereka mengirimkan 2 personel. Karena mereka pengen tahu ini personel A sama personel B itu kompetensinya sama apa enggak sih. Gitu. Baik. Bisa juga seperti itu. Pak Indra, itu tadi menarik mengenai shipping company tadi ya. Artinya dia kan tidak menjual jasa ujinya ke orang lain, jadi itu untuk penggunaan internal ya Pak. Betul. Ya. Apakah ini untuk alasan safety kah atau apa, gimana menurut Pak Indra? Iya, terutama untuk masalah safety. Safety ya. Bahkan sebenarnya kalau kita runut lagi ke belakang, sebenarnya kan safety berada di atas quality ya. Betul. Artinya adalah ya rekan saya tadi itu mereka berpikir bahwa kita harus memastikan safety di kapal, sehingga mereka pengen memastikan bahwa alat dan orangnya kompeten untuk melakukan pengujian atau pengujian gas tersebut. Iya. Cukup jelas Pak. Kembali sobat-sobat industri, sobat-sobat profesional sekalian. Jadi Trusur ini, jadi Pak Indra sebelumnya nih di belakang layar tadi udah menginformasikan, tolong diinformasikan katanya untuk waktu pelaksanaan uji profisiensinya. Uji profisiensi yang dilakukan oleh Trusur ini rentang waktunya antara tanggal 22 Maret yang lalu sampai 28 Mei 2021. Artinya masih punya sobat-sobat industri dan sobat-sobat profesional sekalian masih punya kesempatan untuk pendaftaran peserta. Jadi pendaftarannya akan paling akhir tanggal 28 Mei 2021. Sementara nanti uji profisiensinya sendiri tentu nanti setelah pendaftaran, yaitu tanggal 7 Juni hingga 16 Juli 2021 Pak Indra. Baik Pak Indra, so far dari 5 kali gimana antusiasme dari laboratorium, instrumen owner dan lain-lain gimana Pak? So far alhamdulillah kita melihat antusiasmenya cukup tinggi ya Pak Oho, karena memang
penyelenggara uji profisiensi di Indonesia masih sangat-sangat terbatas. Oh, baik. Sementara kebutuhan untuk uji profisiensi atau menguji kompetensi, baik itu memang untuk kepentingan quality maupun kepentingan akreditasi, itu memang diperlukan setiap tahun. Jadi alhamdulillah so far antusiasnya cukup besar. Dan untuk sekarang pun kita kemarin hanya dalam waktu beberapa hari untuk kategori emisi tidak bergerak atau untuk yang pengujian otomotif tadi. Emisi tidak bergerak itu sudah confirm running karena sudah ada belasan perusahaan alhamdulillah yang sudah akan bergabung, dan lebih banyak lagi yang sudah tanya-tanya tapi masih tunggu prosedur di administrasi di. Mungkin sedang isi formulir kali Pak ya. Kemarin juga sempat ada yang bertanya nih Pak Oho. Iya. Ini pandemi kayak gini gimana ya? Oke, ini menarik nih sobat. Jangan khawatir. Jadi kita memang nanti kita set pelaksanaannya kan dari mulai bulan Juni sampai Juli ya, hampir 1,5 bulan lebih. Jadi kita akan setting Pak, nanti dalam satu hari itu kita hanya membatasi 2 peserta. Oh, 2 peserta saja. Dan kami juga sangat memperhatikan protokol kesehatan. Baik, harus jauh-jauhan gitu Pak? Bahkan harus dalam waktu yang bersamaan, hanya boleh sendiri di dalam laboratorium. Oke. Dan personel pendamping kami gitu. Baik. Ya mungkin nanti setiap peserta juga akan dilakukan, kita minta untuk swab antigen. Jadi jangan khawatir dengan pandemi, bukannya saya menganggap remeh, tapi kita terapkan protokol kesehatan yang ketat ya? Baik, dan mudah-mudahan bulan Juni Juli sudah semakin mereda lah Pak kondisi pandemi ini. Semoga hopefully. Baik, sobat-sobat industri, sobat-sobat profesional sekalian, ini sekilas obrolan kita dengan Pak Indra Rinaldi, Director Operations dari PT Trusur Unggul Tehnusa. Sangat menarik sebetulnya obrolannya, tapi untuk lebih tahu lebih jauh mungkin sobat-sobat bisa kontak Pak Indra Rinaldi atau tim di PT Trusur ya Pak Indra ya. Boleh. Mungkin obrolan kita tidak terlalu panjang, namun hopefully ini bisa memberikan manfaat, penambahan wawasan dan lain-lain, terutama sobat-sobat yang memerlukan untuk uji profisiensi. Silahkan bisa dikontak Pak Indra Rinaldi atau timnya, mungkin dipersilahkan. Baik, saya Nugroho dari channel Trusur Unggul Tehnusa, True Talk Lab Corner. Terima kasih untuk menyimak diskusi singkat kita. Terima kasih banyak kembali Pak Rinaldi. Sobat-sobat sekalian, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.